Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, para pejabat di lingkungan BPKRI, pengurus Masjid Baitul Hasib BPKRI, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Baitul Hasib BPKRI yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita seperti biasa, marilah kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, keberhasilan dalam menjalankan tugas, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Baitul Hasib, keluarga Bapak Ibu yang mungkin hari ini sedang ada yang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alayna min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wanshur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Baitul Hasib BPKRI min afatid dunya wal akhirah, wa la tasrub waqtan naza' imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahih asalana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu di tengah kesibukan yang begitu padat menyempatkan diri hadir di majelis ilmu siang ini. Saya doakan semoga semua yang hadir beserta keluarga Allah masukkan ke dalam surganya. Siang ini kita akan mengkaji satu kitab, ya, ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Gunyah li talibi tariqil haq azza wa jalla. Ikhtiar untuk mencari jalan menuju Allah yang agung dan perkasa. Kalau kitab ini kita sederhanakan, dia membicarakan satu tema, pokok-pokok akidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wa Jamaah. Kenapa Ahlus Sunnah wa Jamaah? Karena ada hadis sahih. Kata Rasulullah, "Maya'ish minkum ba'di," siapa yang hidup di antara kalian setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsiran, pasti akan mengalami banyak perbedaan pendapat, banyak ikhtilaf. Ketika itu kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati," hendaklah kalian memegang teguh sunnahku, katanya. Orang yang dalam kesehariannya beribadah, bermuamalah, mengikuti sunnah Nabi disebut Ahlus Sunnah. Tapi Nabi belum beritahu itu.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khalifahku yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka mengikuti sunnah yang 4 sahabat ini disebut wal jamaah atau jamaatus sahabah. Berdasarkan hadis ini kita akan mengkaji apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok-pokok akidahnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lihat sekarang. Ini kitabnya, ya. Nama kitabnya Bapak bisa cari, bisa kejar di perpustakaan. Ada yang bisa diakses melalui internet, ada yang mesti dibeli kitabnya langsung, ya. Bab pertama kitab ini, kita bedah dulu buku kitab ini. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana makrifat kepada Allah menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, bab ini isinya apa hakikat Allah, katanya. Seperti apa hakikat Allah sesungguhnya itu, katanya. Tentu akan disampaikan dalil-dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil aklinya. Apa itu hakikat Quran? Apakah Quran yang kita lihat ini yang setiap hari kita baca, atau yang ada di Lauhul Mahfuz? Seperti apa hakikat Quran itu? Apakah Quran itu qadim atau makhluk? Yang ketiga, huruf mu'jam. Kalau Bapak baca Quran, Bapak akan ketemu huruf-huruf mu'jam seperti alif, lam, mim, yasin, toha, kaf, ha, ya, ain, sad. Oleh Syekh Abdul Qadir diurai. Seperti apa itu? Kenapa kok Allah membuka surat dengan mengucapkan kalimat mu'jam, kalimat yang tidak biasa? Yang keempat, Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna? Apakah Allah namanya cuma 99? Yang menarik, pahamnya Syekh Abdul Qadir, nama Allah hakikatnya banyak, tidak terhingga. Sebanyak, seluas, sebesar, seagung kekuasaan dan zatnya. Yang ada di Quran cuma 99. Tujuannya apa? Memudahkan orang mengenal. Itu aja 99 belum tentu hafal kita. Apa itu hakikat iman? Apakah orang cukup mengucapkan saya beriman, sudah dikatakan iman atau belum? Atau mesti ada realisasinya? Kalau cuma mengucapkan saya percaya sama Allah, apa sudah dikatakan beriman? Atau mesti sholat enggak? Gitu. Puasa enggak ke Ramadan? Gitu. Terus yang keenam, pasal keenam ini, dosa dan status keimanan. Misalnya, kalau orang berbuat dosa besar, apakah masih disebut beriman? Gitu. Atau sudah keluar dari iman? Gitu. Kalau misalnya Bapak ngikutin paham Khawarij, ada Khawarij namanya, mereka mengatakan setiap orang yang melakukan dosa besar tidak lagi Islam, dia sudah kafir. Karena kafir halal darahnya, boleh dibunuh. Bapak kalau masih ingat barangkali dialog terdakwa kasus bom Bali di Denpasar, pengadilan Denpasar. Ketika ditanya oleh wartawan, apakah saudara tidak menyesal ternyata yang mati akibat perbuatan saudara 200 orang itu muslim? Apa kata si terdakwa? Saya menyesal, kenapa cuma 200? Karena menurut paham orang itu, si terdakwa itu, orang Islam kalau bekerja kepada orang bukan Islam atau melakukan interaksi sosial dengan orang bukan Islam, kafir. Kalau kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Gitu. Karena nggak dosa dia. Tawa-ketawa malah. Nah, apakah Ahlus Sunnah kayak begitu? Jawabannya enggak. Gitu. Nanti ada alasannya, kenapa enggak? Yang ketujuh, mengimani qada dan qadar. Ini kita baru bedah buku aja ya, sekedar gitu. Kemana mau dibicarakan nanti ke depan. Apa itu qada? Apa bedanya dengan qadar?
Kita seringkali mendengar teman kalau ngomong qadarullah gitu. Qadarullah. Apa itu qadarullah gitu. Apa bedanya qada dengan qadar gitu. Baik, kita lanjut lagi bab 2. Hal-hal yang gaib. Melihat Allah. Apakah melihat Allah itu dengan mata kepala atau dengan mata hati? Kalau memang Allah bisa dilihat, mana dalilnya? Apa alasannya? Nah, nanti akan diuraikan sama Syekh Abdul Qadir itu. Sudah pernah kita bahas tempo hari 2 minggu yang lalu. Apa ada alam kubur? Jawabnya ada. Apa alam kubur itu yang di karet atau di Kalibata? Lalu gimana? Gitu. Keadaan orang di kubur itu. Gitu. Bagaimana orang kalau sudah ruhnya lepas dari jasadnya? Di mana ruhnya? Ketika orang meninggal dunia, jasadnya dikebumikan, ruhnya ditempatkan di mana? Nah, itu perlu klarifikasi. Gitu. Ada nggak kebangkitan dari alam kubur? Mungkin nggak orang sudah mati bisa hidup lagi, bangkit lagi? Nanti Ahlussunnah menjawabkan, iya bisa. Tentu sejumlah dalil akan dikemukakan. Ini poin-poin keyakinan Ahlussunnah Jamaah. Apakah ada syafaat di hari kiamat? Jawabannya ada. Hadisnya Bukhari Muslim. Satu-satunya Rasul dan Nabi yang diberi oleh Allah untuk memberi syafaat kepada hambanya, kepada umat manusia, Nabi Muhammad. Kapan? Di Yaumil Mahsyar. Apa ada jembatan Siratul Mustaqim kalau bahasa kita waktu masih kecil? Jawabannya ada. Sirat itu ada. Kayak apa sirat itu? Siapa orang pertama bisa lewat Siratul Mustaqim? Bagaimana bisa selamat sampai ke ujung perjalanan tanpa harus gagal di tengah jalan? Kayak apa orang lewat Siratul Mustaqim kecepatannya? Semua ada hadisnya tentu ya. Yang keenam, telaga Nabi Muhammad atau disebut telaga Kautsar. Apa ada telaga Kautsar? Ada. Orang kalau diminumkan dengan telaga Kautsar oleh Rasulullah, nanti orang pertama yang lewat Siratul Mustaqim Nabi Muhammad. Begitu sampai di ujung itulah Al-Kautsar, Haudul Kautsar. Di sanalah beliau berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Pas Nabi baca doa, orang Baitul Hasib lagi lewat di Siratul Mustaqim, selamatlah. Terus kata Nabi lagi, orang kalau diberi minum setelah sampai di ujung Siratul Mustaqim, diminumkan dengan air telaga Kautsar, sekali minum, kata Rasul, la yatma'u ba'du abadan. Orang itu tidak akan haus selama-lamanya. Jadi kalau gitu, orang minum di surga bukan karena haus, minum di surga karena senang-senang. Kira-kira gini Pak, Bapak di rumah ada kulkas, ada sirup, ada cake, ada buah, ada macam-macam. Tapi Bapak bilang sama keluarga Bapak, ayo kita keluar yuk, kita cari jus di luar. Minum jus di luar, di restoran atau di mana aja. Itu bukan haus, itu entertainment, senang-senang. Nah, orang di surga itu minumnya senang-senang, bukan karena haus. Karena sudah minum telaga Kautsar itu. Yang ketujuh, Nabi Muhammad, Aras, hari kiamat, kayak apa tuh gitu. Baik, Bapak dan hadirin sekalian, ini saya cerita awal aja dulu ya. Nanti uraiannya per item ya, per item. Bab ketiga, eskatologi Islam. Eskatologi itu bagian dari filsafat yang bicarakan tentang akhirat. Bagaimana sih keadaan orang di akhirat? Seperti apa akhirat? Hidup di akhirat itu seperti apa? Bagaimana bisa selamat? Yang pertama, hisab, pertanggungjawaban amal. Jadi setiap orang, siapapun orangnya, beriman atau tidak, dia akan ada hisab, yaumul hisab. Dihitung katanya. Sudah dihitung, ditimbang. Berapa lama timbangnya? Orang segini banyak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
sampai kiamat. Mungkin kalau sekarang sudah 8 miliar, mungkin bisa puluhan miliar atau ratusan miliar. Gimana ngitungnya? Dalam kitab Imam Suyuti dikatakan Allah membutuhkan waktu kita dihitung ini, kita membutuhkan waktu ketika dihitung itu cuma nisfun nahar, setengah hari. Setengah hari itu 6 jam. Setengah siang, nahar itu siang, setengah siang. Jadi 6 jam. 6 jam di dunia dibandingkan 1 hari di akhirat nggak ada maknanya. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi menghitung orang yang segini banyak buat Allah bukan soal yang susah. Cepat, tepat, akurat, dan tidak bisa dibantah. Ada videonya, Bapak duduk di situ, ada catatannya, ada di videonya, ada kelak penjelasannya. Apa itu surga? Sebelumnya apa itu mizan? Apa ada mizan timbangan amal? Ada. Bagaimana orang menerimanya? Berdasarkan Quran. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, bahkan ada yang menerima dari balik punggungnya. Min wara'i dhahri. Kayak apa orang yang menerima dengan tangan kanan? Jadi masih banyak nih cerita-cerita akidah Islam dari Al-Sunnah. Gitu. Kenapa orang menerima tangan kiri? Emang nggak bisa tangan kanan diaktifkan? Gitu. Dan seterusnya. Surga, neraka. Kayak apa surga? Seperti apa neraka? Gitu. Mana ayatnya, mana dalil-dalilnya? Hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang surga, neraka. Yang keempat, siapa umat terbaik di dunia ini? Umat Nabi Muhammad. Bukan Bani Israel, bukan Yahudi, bukan yang lain, tapi umat Rasulullah SAW. Kenapa umat Nabi yang dikatakan yang terbaik? Tentu ada alasannya. Yang ketujuh, ya, keutamaan sahabat Nabi. Seperti apa utamanya Abu Bakar Siddiq dibandingkan Umar? Umar dibandingkan Utsman, Utsman dibandingkan Ali. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Punya keutamaan sendiri-sendiri. Punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Yang keenam, ada ayat bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin. Siapa yang disebut ulil amri? Apa batasannya? Seperti apa ulil amri yang mesti ditaati dan mana yang boleh tidak ditaati? Itu kan semua mesti butuh klarifikasi, penjelasan. Yang ketujuh, mengikuti sunnah, ittiba'us sunnah, meninggalkan bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa bedanya dengan sunnah? Tanda-tanda ahli bid'ah seperti apa? Masih banyak. Yang ini bab 3. Kita lihat lagi sekarang. Bab 4. Apa yang boleh dan mana yang tidak boleh disematkan pada Allah? Misalnya, Allah tidak layak diberi semat atau disematkan adamun, ketiadaan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Allah tidak ada? Karena faktanya Allah ada. Dari mana kita bisa tahu Allah ada? Karena Allah wujud. Ada. Bahkan Allah wajib al-wujud. Mana buktinya Allah ada? Dijelaskan di sini. Nah, yang kelima, itu aliran teologi dalam Islam. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam 2 kelompok, 2 klaster. Yang satu aliran yang sesat, yang kedua aliran selamat, at-ta'ifah an-najiyah. Yang mana yang selamat, mana yang sesat? Baik, ada 5 bab yang apa itu aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah? Mana dalilnya? Apa artinya Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau kita mau tahu orang ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bukan, lihat akidahnya seperti apa, syariahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Jadi masih banyak yang mesti dibongkar, gitu, yang mesti kita ungkap. Gitu. Baik, Bapak hadirin sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani secara eksplisit menjelaskan tentang mana aliran yang sesat. Satu Khawarij katanya.
Khawarij itu the outsider, orang yang keluar dari kelompok besar umat Islam. Yang tadi saya bilang, siapa aja ngaku Islam lalu bekerja dengan orang bukan Islam atau bergaul dengan bukan orang Islam, kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Yang kedua, Syiah. Ada berapa banyak Syiah? Apa itu Syiah? Seperti apa Syiah? Ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Musyabbihah, ada Jahmiyah, ada Diroriyah, ada Najjariyah, ada Kilabiyah, ada Salimiyah. Menarik sekali menurut saya sih, kalau kita bongkar, kita jadi tahu kita di mana. Sehingga pertanyaan Bapak itu kemarin, tahu mana yang sesat, mana yang benar, mana yang selamat. Saya minggu lalu nggak jawab pertanyaan Bapak itu karena belum terangkan ini. Mesti diterangin dulu mana yang selamat, mana yang tidak selamat, mana yang sesat, mana yang lurus, baru bisa menjawab. Kalau ada begini, sudah mulai terpetakan, sudah mapping. Kita sekarang sudah mapping. Bapak nanti sekalian, kita lanjut lagi. Kita coba mulai masuk ya, hakikat Allah. Untuk bisa mengenal Allah atau makrifat kepada Allah dibutuhkan sejumlah tahapan. Mengikuti sistematikanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, Allah itu Al-Ahad, Tuhan yang Maha Esa. Dari mana kita bisa menyimpulkan Allah Ahad, Esa? Quran yang bilang. Nabi waktu masih di Mekah didatangi 5 tokoh Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Walid bin Mughirah, yang satu Umayyah bin Khalaf. Dari 5 ini, juri bicaranya ditetapkan satu, Walid bin Mughirah. Walid nanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, katanya, sif lana rabbak, seperti apa Tuhanmu? Ahuwa min habin, apakah Tuhanmu dari emas, katanya. Amin hadidin, atau dari besi. Amin fiddatin, atau dari perak, katanya. Amin khasyabin, atau dari kayu, katanya. Kenapa nanya gitu? Karena pada umumnya masyarakat di sana, dulu zaman jahiliyah, Tuhan itu terbuat dari kayu, dari batu, dari besi. Gitu. Nabi ditanya gitu nggak langsung jawab. Kenapa nggak langsung jawab? Karena Nabi tahu ini domainnya Allah, ini wilayah Allah. Nabi diam sejenak untuk memberi ruang kepada Allah menjadi jawaban. Nggak lama turun malaikat Jibril. Qul, kata malaikat, katakanlah olehmu ya Muhammad, wallah, dialah Allah, katanya. Ahadun, yang esa. Kelima orang ini nanya lagi, Muhammad, Tuhanmu esa, cuma satu, katanya. Tuhan kami ada 200 lebih. Gak bisa ngapa-ngapain, apalagi yang sampai satu, katanya. Jadi di sekitar Ka'bah itu zaman dulu, patung ada 200 lebih. Patungnya kabilah A, kabilah B, kabilah C, gitu. Tuhan kami ada banyak, katanya. Gak bisa berbuat apa-apa, apalagi Tuhan kamu yang cuma satu. Allah jawab, Allahu Samad. Allah tempat meminta seluruh makhluknya. Ya, seluruh alam semesta mintanya kepada Allah. Manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, langit, bumi itu mintanya pada Allah. Allah tempat bergantung, tempat meminta semua yang ada. Orang itu tanya lagi, siapa pewarisnya? Siapa mewarisi Tuhanmu itu? Kalau bahasa lain, siapa anaknya? Allah jawab, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak. Dia tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Ada orang tuanya, ada anaknya. Karena Allah beda dengan semua yang ada ini. Terus ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Setara, ya, sama, serupa, nggak ada. Dia unik, dia beda dari semua yang ada. Nah,
Berangkat dari ayat ini, dialog ini, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan prinsip utama dalam akidah Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam akidah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam melaksanakan syariah dan akhlak sehari-hari. Itu sebabnya kita tadi sholat, fokusnya saya sholat karena Allah, bukan karena orang, bukan karena ikut-ikutan, atau bukan karena kebiasaan. Bapak dan hadirin sekalian, ini nanti kalau sepakat ya, kita jabarkan per item nanti. Yang kedua, untuk mengenal Allah, untuk marifat kepada Allah, orang mesti yakin bahwa Allah itu hayatun, al-hayyu, al-qayyum, yang maha hidup. Mana ayatnya? Oh, masyhur sekali ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ayat ini sangat masyhur, dibaca setiap hari karena ayat kursi. Di ayat itu Allah punya dua nama yang mencerminkan sifatnya. Dia Al-Hayyu, dia maha hidup. Gimana bisa memahaminya? Ayat ini ingin menjelaskan Allah beda dengan berhala. Allah beda dengan patung. Allah beda dengan sesembahan orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik menyembah patung, patung nggak hidup dia. Diam aja. Kita ajak ngomong, diam aja. Tapi Allah maha hidup dia. Dia merespon setiap action yang kita lakukan. Misalnya, Bapak berdoa, pernah nggak dikabulkan? Jawabnya pernah. Ketika Bapak berdoa dan doa Bapak dikabulkan, tandanya Allah mendengar. Kalau begitu, Allah maha hidup. Allah juga Al-Qayyum, menegakkan semua yang ada. Kita bisa hidup sampai detik ini, bisa tegak sampai sekarang, saya juga bisa hidup sampai sekarang ini, juga karena kuasa Allah. Kalau begitu, nggak bisa dibantah. Allah adalah penggerak seluruh alam semesta ini. Penggerak yang hidup ini, penggerak semua yang kita lihat bergerak. Ketika kita lihat matahari, bulan, bintang, penggeraknya itu Allah. Kenapa matahari energinya nggak pernah habis? Sumbernya dari Allah. Kenapa sinar itu nggak pernah redup? Karena dia maha kuasa. Allah memberikan kemampuan untuk matahari menyinari bumi dan sekarang. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, meyakini Allah itu maha adil. Dari mana kita bisa menyimpulkan Syekh Abdul Qadir mengatakan Allah maha adil? Ayat Quran. Di setiap Jumat dibaca sama khutib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Artinya Allah maha adil. Mana buktinya Allah maha adil? Setiap kebaikan manusia dibalas, setiap kejahatan juga dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang berbuat kebajikan meskipun sebesar zarrah, sebesar atom, ya rohu, dia akan melihat balasannya. Adil banget Allah. Wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang berbuat kejahatan meskipun sekecil apapun, juga ada balasannya. Apa artinya? Allah menegakkan keadilan. Itu sebabnya bisa dimengerti. Kenapa mesti ada kiamat? Kenapa hidup yang sudah kelihatan enak begini, sudah masif, sudah ayam tentrem kayak begini, kok mesti kiamat? Nah, dengan adanya kiamat, Allah menegakkan keadilannya. Yang salah, ya salah. Yang benar, benar. Yang keempat, tahapan makrifat untuk sampai pada kenal Allah. Allah itu pencipta langit bertingkat. Fatirus samawati wal ard. Fatirnya siapa? Allah. Jadi begitu Bapak lihat langit yang bertingkat-tingkat, kalau menurut Profesor Tantowi Jauhari, Allah menciptakan langit dalam bentuk galaksi. Padahal galaksi yang diciptakan Allah itu banyak banget. Satu galaksi 100 miliar planet.
Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Jadi planet yang ada di langit jumlahnya 100 miliar kuadrat planet. Fatirnya siapa? Allah. Penciptanya siapa? Allah. Kalau begitu, kalau langit dengan isi yang kayak begitu banyak, Allah maha besar, maha agung, maha kuasa, maha perkasa. Apa konsekuensinya? Kalau kita tahu Allah maha besar, maha agung, maha kuasa, pantas dong kita tunduk pada Allah yang maha kuasa. Bagaimana tunduknya? Ibadah. Yang kelima, ini perlu diklarifikasi oleh Syekh Abdul Qadir. Ya. Meyakini bahwa setiap malam Allah turun ke langit dunia. Gitu. Yang dimaksud turun ke langit dunia apa? Gitu. Makanya dikasih tanda petik. Yang dimaksud turun seperti apa katanya? Apakah turun seperti orang turun dari tangga lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 2 Masjid Baitul Hazim ke lantai 1 bawah? Jawabannya enggak. Turun di sini adalah Allah setiap malam itu turun rahmatnya. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Dan ketika Allah turun rahmatnya, Allah menawarkan, manil ladzina yastaghfiruni istaghfirul aghfir lakum. Siapa di antara kalian yang mau minta ampun kepada aku, minta ampunlah katanya. Aku pasti ampunin. Itu rahmat Allah. Allah menawarkan, siapa minta ampun, saya ampunin. Manil ladzina yas'aluni is'aluni u'tikum. Siapa di antara kalian yang mau meminta kepada saya, mintalah, saya kasih. Jadi turun di sini bukan turun secara fisikal, tapi turun dalam makna sakral, sifatnya. Apa tuh? Rahmatnya turun. Memberikan kepada manusia peluang untuk bertobat, peluang untuk meminta. Itulah sepertiga malam terakhir. Nah, kenapa mesti ada poin ini? Karena ada sekelompok orang dalam Islam yang mengatakan turunnya kayak orang turun dari lantai 2 ke lantai 3. Itu perlu klarifikasi. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Ini ayat yang tadi kita singgung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi Islam melalui Quran tidak mengenal Tuhan anak, tidak mengenal Tuhan Bapa. Yang ada Tuhan cuma satu, Allah Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang setara dengan Allah, tak ada yang sama. Itu sebabnya bisa dimengerti kenapa Nabi setelah ketemu Allah di Mi'rajnya yang sangat mujizat itu, pulang dari Mi'raj, ra'aitullah, saya melihat Allah katanya. Tapi nggak dijelaskan kayak apa Allah, karena nggak ada padanannya, tidak ada kesetaraannya, tidak ada yang sama dengan Allah. Kata ro'a itu melihat dengan mata kepala. Bapak hadirin sekalian, catatan dari ayat ini, di antara kesempurnaan Allah, dia tidak beranak, tidak pernah diperanakan. Karena sempurnanya, kecukupannya, Allah nggak butuh anak. Kalau Allah menciptakan langit bumi, nggak perlu ada asisten, nggak perlu ada anak yang nolong. Dia dengan kuasanya bisa menciptakan langit yang begini luas. Bapak hadirin sekalian, saya Abdul Qadir Jailani mengutipkan ayat Quran ini. Badi'us samawati wal ard. Dia Allah pencipta langit dan bumi katanya. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin dia punya anak? Walam takul lahu sahibah. Padahal dia tidak punya istri. Dan tidak layak punya anak dan punya istri katanya. Wa khalaqa kulla syai', dialah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dia mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan ayat ini, Allah Maha Esa. Apanya? Esa zatnya, esa sifatnya, esa asma'nya, maupun esa af'al perbuatannya. Mana bukti Allah Esa zatnya? Kalau Tuhan banyak,
Kacau balau, Pak. Gimana nalarnya? Ada ayat dulu. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di antara langit dengan bumi ada Tuhan lain selain Allah, pastilah langit itu dan bumi akan hancur. Gimana nalarnya? Kalau Tuhan ada 3, pasti tiap-tiap Tuhan punya keinginan, punya kemauan, punya kuasa. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau Tuhan 3, Tuhan A bilang jangan dari timur dong, katanya, dari selatan aja. Tuhan B bilang jangan dari selatan, dari barat, katanya. Tuhan C bilang jangan barat, dari tenggara. Kalau asumsi Tuhan itu ada 3 dan benar, maka hari ini dari selatan, besok dari barat, lusa dari tenggara. Kalau gitu, bisa rusak alam semesta. Faktanya, kemarin dari ke timur, tenggelam di barat. Kemarin lagi di timur, sehari ini matahari terbit timur, tenggelam di barat. Kalau begitu, asumsi anggapan bahwa Tuhan lebih dari 1 gugur. Kalau gitu yang benar Tuhan 1. Yang 1 itu yang mengatur semua alam semesta karena kuasanya. Baik, Bapak dan hadirin sekalian, sifat Allah pasti nggak ada yang sama. Kalau manusia mendengar, Allah maha mendengar. Di mana bedanya? Mendengarnya manusia ada batasnya. Mohon maaf. Makin tambah umur, makin berkurang kemampuan mendengarnya. Allah bisa mendengar yang orang manusia tidak terdengar. Suara hati manusia Allah bisa dengar. Melihat. Manusia melihat, Allah melihat. Cuma bedanya Allah maha melihat. Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita paling lihat punya jangkauan paling sampai berapa? 20 meter. Tapi Allah bisa lihat semua yang ada di alam semesta. Kalau begitu, beda melihatnya Allah dengan melihatnya manusia. Allah maha tahu. Tahunya di mana? Maha tahunya Allah tidak terbatas. Hal yang sudah lalu. Yang akan datang Allah tahu. Nanti sore akan ada apa Allah tahu. Besok akan ada apa Allah sudah tahu. Kita tidak tahu. Kita paling merancang. Nanti sore saya pulang jam sekian. Tapi berhasil enggaknya sepenuhnya pada Allah. Kalau begitu, Allah berbeda sifatnya, berbeda zatnya, berbeda asma'nya. Kalau Bapak punya anak namanya Allah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang boleh punya nama Allah cuma Allah. Boleh nggak punya anak namanya dikasih ada Allah? Boleh aja. Tapi ada kata depannya, Saifullah, Qamarullah, Badrullah. Boleh. Tapi Allah aja nggak boleh. Dulu ada tuh, waktu menjelang pemilu, ada orang namanya Allahus Somad. Ternyata, ketika diteliti, si suami ngasih nama anaknya pas lahir, pas baca Al-Ikhlas, siapa namanya? Allahus Somad. Itu gimana? Sudah diperbaiki, karena nggak boleh. Bapak hadirin sekalian, apa bedanya af'alnya Allah dengan af'alnya manusia? Perbuatan Allah beda. Perbuatan manusia itu butuh proses, butuh ruang, butuh waktu, butuh gerak. Ada space, ada time-nya, ada action-nya. Allah nggak butuh. Mana nggak butuhnya? Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki sesuatu, Allah cuma tinggal bilang kun, jadi. Fayakun, maka jadilah. Apa artinya? Allah segalanya serba instan. Kalau manusia butuh proses. Karena itu Allah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena itu pantas kalau kita menyembah Allah. Nah, ini surat Asy-Syura ayat 11 tentang tadi Fatir. Fatir samawati wal ard. Diurai satu persatu, ya. Allah punya sifat kudrat, Allah punya sifat iradat, dan Allah punya sifat hikmah. Di balik semua actionnya ada hikmah yang bisa kita angkat.
Ulama Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat yang wajib ada 20 katanya. Yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Dan asma'nya ada 99 yang tercantum di Quran. Sementara yang di luar itu tidak terhitung sebanyak, seluas, sebesar, seagung pemiliknya. Itu dulu kali ngajinya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya ibaratnya ya menjelaskan, membedah buku sederhana. Jadi kalau dikaji per item mungkin 1 tahun nggak kelar kali. Kalau satu pasal 1 minggu sekali ketemu masih banyak yang bisa kita bicarakan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan paling enggak kita punya gambaran, keyakinan bahwa ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan ada kitabnya, dan kitabnya bukan cuma 1, bukan cuma ini, masih ada kitab-kitab lain yang ditulis oleh ulama-ulama dengan kaliber yang besar, yang global. Abul Hasan al-Asy'ari, masih banyak lain-lain. Dan ulama yang belakangan yang modern juga banyak. Profesor Mahmud Shaltut dari Al-Azhar, dan masih banyak yang lain. Itu ngajinya. Mungkin ada pertanyaan ya, bisa kita tutup aja. Kita baca doa, semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, sukses dalam menjalankan tugas, diberikan oleh Allah kemampuan yang maksimal sehingga berhasil dalam mengemban tugas yang mulia sebagai keluarga besar BPK. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.